warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Ahmad Yani Channel, kita ketemu lagi pada hari ini. Kita ingin mendiskusikan, kita ingin membincang dan sekaligus mendapat informasi yang A1, tentu informasi yang valid tentang imam kita ya, IB Habib Rizik Syihab. Bagaimana perkembangannya, baik perkembangan di tahanan maupun proses perkara-perkara yang sedang dialami oleh Habib Rizik Syihab seperti itu. Kalau tidak salah, perkara Habib Rizik Syihab itu ada 3 perkara. Satu kasus di Petamburan yang sudah selesai dan sudah inkrah, ya kan? Satu lagi kasus yang di Megamendung ya sudah selesai juga hukumannya karena para pihak tidak mengajukan upaya-upaya hukum di dalamnya. Nah, yang terakhir ini adalah kasus rumah sakit Umi yang ada di Bogor yang dalam proses banding. Kita akan meneliti, menguliti ya, secara tajam, ya, secara cermat proses-proses peradilan yang ada, dan tentunya saya kira pemirsa sudah mengikuti melalui media, baik media mainstream yang ada maupun media sosial yang ada yang sekarang selamat, dan mengikuti perkembangannya. Bahkan kita mendapat kabar beberapa orang ya kan mendapat informasi yang ikut menangani lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau mengkorelasikan dan kita tidak ingin menghubungkan dan membuat spekulatif dan asumtif bahwa apa yang dimaksud dengan Habib Rizik pada di akhir persidangan yang lalu kita ketemu lagi di pengadilan akhirat. Kita tidak mau mengasumsikan atau membuat spekulasi, tapi faktanya ada beberapa orang yang telah meninggal dunia seperti itu, yang kebetulan ikut menangani perkaranya Habib Rizik Syihab. Nah, pada sore hari ini pemirsa, kita ketemu, ini sahabat lama saya, Dr. Abdul Khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah ahli hukum pidana, akademisi di universitas, beberapa universitas ya. Tidak salah, home base beliau ini di Universitas Unkris. Ini ada sahabat saya juga itu Ustaz, Saudara Firman Wijaya. Atasan. Oh, saya kira kalau di dunia kampus kan tidak ada atasan dan dia ada bawahan ya, kolega seperti itu. Beliau ini juga adalah mungkin sekarang ini sudah associate professor kali ya, karena beliau adalah dokter sama dengan saya juga, tapi tidak pernah saya mau pakai associate professor tersebut karena profesor itu sekarang ini bukan prestasi di dunia akademik. Kemampuan kita di dunia akademik kelihatannya ada semakin pemberian dari negara. Lalu sudah saya urus seperti itu. Nah, hari ini kita tidak membicarakan keberadaan atau aktivitas beliau di kampus. Juga beliau ini adalah salah seorang pendiri dan sekaligus pendiri HR Center seperti itu. Oleh karena itu saya kira tepat ya karena beliau mengikuti, dan saya yakin walaupun dia tidak hadir di persidangan sebagai pihak atau kuasa hukum dari Habib Rizik, karena beliau ini akademisi seperti itu, tapi beliau tentu mengikuti mulai dari sejak awal sampai akhir, sekarang sampai saat inilah. Saya tidak ingin mengatakan akhir dari proses persidangannya Habib Rizik. Dan sama-sama kita mengetahui kasus Habib Rizik ini quotes and quotes lah, sebagian orang banyak nuansa politisnya jauh lebih tinggi daripada nuansa hukumnya seperti itu. Kita sama-sama mengetahui proses-proses, ada banyak iringan kasus-kasus yang menyertai kasus Habib Rizik, termasuk adalah peristiwa kilometer 50, termasuk peristiwa penangkapannya kuasa hukum ya Habib Rizik Syihab, yaitu saudara saya, sahabat saya, Munarman. Ini ada kait-mengkait, ada hubung-hubung, walaupun ada yang menyatakan bahwa tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, oleh karena itu kita hari ini ingin membincangkan, pertama adalah kita ingin tanya kepada Ustaz Abdul Khair ini bagaimana kondisi Habib, kondisi saya mendapat informasi kondisinya sehat ya, tidak ada hal melintang, proses dakwah dia bisa, walaupun dengan tempat yang sangat terbatas, dia tetap melaksanakan dakwah di rumah tahanan tersebut. Tapi proses hukumnya yang bagaimana nih? Kan dia ada 3 kasus itu. Nah, sekarang ini yang mana? Kan seharusnya kalau tidak salah lihat ya, Ustaz nanti bisa dijelaskan juga. Kan yang 2 perkara tersebut kan sudah inkrah ya seharusnya, karena tidak ada para pihak mengajukan upaya hukum ya, yang dihukum beberapa bulan tersebut. Tinggal hanya 1 lagi yang masalah rumah sakit Umi.
Dan seharusnya kan tidak boleh mengkaitkan proses hukum atau due process law-nya antara satu kasus dengan satu yang lain, walaupun ya proses hukumnya enggak. Itu harus, kalau memang dia dipisah, kalau mau digabung. Jangan ditempel-tempelkan. Saya nanti minta tempel di prosesnya, due prosesnya, mungkin proses penahanannya, proses mengkaitkan, tidak boleh. Dia harus berdiri sendiri. Karena kasus ini seolah-olah dia berdiri sendiri seperti ini. Gimana, Ustaz? Ya, benar yang disampaikan oleh Bang Yani tadi, bahwa 3 perkara yang menjerat Habib Rizik Syihab itu kan dalam 3 klaster. Petamburan, Megamendung, dan Rumah Sakit Umi, dengan berbagai varian dakwaan pasalnya. Nah, yang paling krusial dan tentunya menjadi permasalahan signifikan adalah terkait putusan Rumah Sakit Umi. Oke, kita keep sebentar nih, Ustaz. Yang Rumah Sakit Umi kita keep sebentar. Ya, kita masuk ke kasus yang Petamburan. Petamburan, kalau Petamburan kalau kan sudah diputus, dihukum 8 bulan ya kalau nggak salah. 8 bulan. Sudah selesai kan? Iya, 8 bulan. Iya. Tetapi ternyata putusan 8 bulan itu penahanan dalam perkara Petamburan ternyata oleh Pengadilan Tinggi menurut kami dijadikan dasar sebagai penahanan lanjutan bagi perkara Rumah Sakit Umi. Bagaimana bisa itu? Nah, ini masalahnya karena kan kita harus lacak ini. Ini kan kasus Petamburan. Kan dia sudah ada tersendiri, sudah diputuskan, ada proses yang namanya penahanan yang berjenjang sampai pengadilan ya kan, sampai proses. Artinya dia sudah final, karena sudah putus. Dia dihukum 8 bulan, tinggal menyisahkan yang 8 bulan ini kan. 8 bulan ini kalau nggak salah udah habis juga kan? Pemidanannya itu sampai 25 Agustus. Artinya batas waktu penahanannya sampai tanggal 8 Agustus kemarin. Berarti kan sudah selesai. Ya. Karena tidak boleh lagi diperpanjang kasus ini. Kenapa? Kasus ini sudah tutup, plus. Dan lain objek, lain perkara. Ya, kasus di plus kok boleh digunakan? Nah, inilah istilahnya barang mati dihidupkan, ya kan? Jadi gimana itu? Coba dijelaskan lagi itu. Jadi 2 perkara yang berbeda. Ya. Kemudian dalam hal objek penahanan yang jelas berbeda itu menjadi landasan bagi Pengadilan Tinggi melalui surat penetapan perintah penahanan Pengadilan Tinggi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kok bisa, Ustaz? Permasalahan ini kan menjadi permasalahan formalnya, administratif ini, permasalahan administratif kan hakim berdasarkan pasal 27 KUHP dia memang berhak menahan. Boleh, setuju. Perpanjang penahanan. Boleh, gitu. Permasalahannya hakim banding pada Pengadilan Tinggi belum dibentuk pada tanggal itu. Kedua, hakim banding melakukan penahanan atau perpanjangan penahanan harus berdasarkan rujukan perkara tersebut ditahan atau tidak. Betul. Apalagi ini mengambil objek penahanan yang berbeda kasusnya, perkara Petamburan. Dan kasusnya sudah close. Seperti itu. Jadi bagaimana mungkin dia, gini loh. Ini ya pemirsa, ini supaya kita ini pembelajaran juga ini. Jadi kita bukan berarti kita mengorek-ngorek jadi kesalahan. Ini kasus Petamburan itu sudah close dia. Bahwa Habib Rizik dihukum 8 bulan. Masa penahanannya berakhir tanggal 8 Agustus, sudah selesai. Artinya dalam kasus Habib Rizik kena masa penahanan kita sudah hukum, dia hanya menjalankan sisa hukumannya. Saudara. Nah, untuk yang masa penahanan yang kasus kalau kita lihat Umi, ya kan, harus ada objeknya, ada perkara yang Umi. Mulai dari proses dari awal BAP, ya kan, pemeriksaan, pelimpahan perkara, jaksa, itu kan harusnya seperti itu. Dalam perkara ini, dari mulai tahap penyidikan, pemeriksaan di persidangan, tidak ada penahanan. Bahkan putusan pengadilan perkara Rumah Sakit Umi tidak menyebutkan perintah penahanan. Lazimnya memang disebutkan apakah terdakwa tetap dalam tahanan atau dilepas atau ditahan. Dan itu pilihan. Dalam hal ini Habib Rizik sebelumnya memang tidak ditahan dalam perkara Rumah Sakit Umi. Karena memang ini menjadi perdebatan yang sangat fundamental. Artinya ini demi hukum harusnya demi hukum. Kalau dia tanggal 25 Desember nanti selesai, harusnya dia dikeluarkan. Dia tidak boleh. Dia tetap menjalankan proses persidangan ini dari luar. Kecuali
ya kan, hakim pengadilan tinggi mau mengeluarkan penerbitan yang betul berdasarkan perkara ini, dia tidak boleh nempel. Ya ini kan tidak ada objeknya, tidak ada sandarannya. Terus, nah ya saya ingin tunjuk apa rujukannya juga ya. Dari awalnya tidak ditahan. Tidak ditahan proses penyidikan. Kan kita lihat proses penyidikan dia tidak ditahan. Artinya proses pra penuntutan juga tidak ditahan. Proses persidangan dia tidak ditahan dalam kasus ini. Kok sekonyong-konyong ada perpanjangan penahanan kasus Pasalnya klasik pasal 21 menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya. Iya betul. Melarikan diri. Betul, itu adalah ini tidak tepat guna dalam konteks ini. Apa itu yang dimaksud dengan Ustaz Abdul Wahid itu adalah syarat-syarat. Iya. Orang boleh ditahan. Dan itu lazim dipenyidikan. Kalau ini kan kita mempertanyakan dasar legalitas penyidik, harus ada berbeda antara syarat dengan dasar. Ya. Nah, gitu. Ini kan karena dia tidak ini menjadi problem. Jadi terus bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, Ya. ini jelas tidak menghasilkan suatu kepastian hukum yang pasti dalam surat penetapan perintah penahanan. Iya. Kenapa? Karena alasan dasar hukumnya itu tidak jelas, dan disitulah Jadi dia mau merujuk kemana? Membuka ruang adanya suatu bentuk penafsiran yang cenderung dapat disalahgunakan. Apakah dapat dibenarkan terhadap perkara yang lain yang berbeda itu, penahanannya pada perkara yang lain, dalam hal ini perkara pertamburan, dijadikan dasar sebagai dalil memperpanjang penahanan pada perkara luas sakit bumi. Nah, ini yang kami lihat dalam butir menimbang daripada surat penetapan perintah penahanan pengadilan. Ustaz kita ini kan belajar hukum ya kan, belajar hukum semua. Tentunya orang-orang hukum belajar hukum itu ada tahap mulai dari azas ya kan, azas-azas hukum, yaitu mulai dari proses due proses hukum acara yang lain. Dan kita kan mengetahui bahwa tidak boleh sesuatu yang tidak pada tempatnya dicangkokkan menjadi cangkok seperti itu, kan ini menjadi problem seperti itu. Jadi ini menjadi, menurut saya bisa dikualifikasikan proses penahanan ini, bisa maladministrasi, bisa dilawan nih, bisa berarti kan proses yang dikeluarkan surat keputusan yang dikeluarkan ini, surat keputusan ini bisiking nih, sifatnya ya kan, dia bukan keputusan judicial dari PN, ya kan, dia bukan dia bukan keputusan judicial ya kan, karena proses judicial itu kan bertahap boleh kita lakukan perlawanan. Tapi ini adalah keputusan yang dilakukan itu sifatnya adalah bisiking, sifatnya hukum administrasi. Saya kira boleh juga ini untuk dilawan ini putusan bisiking. Ya seharusnya kalau tidak ada dasar hak, alas hak, dasar hukum yang jelas, itu tidak dapat dilakukan. Ya, setuju. Eksekusi dalam hal ini tidak lanjut dalam bentuk melakukan perpanjangan penahanan karena tidak jelas objek yang menjadi dalil perpanjangan penahanan itu. Kalau diambil perpanjangan penahanannya dengan menggunakan penahanan pada perkara petamburan, itu lain objek, lain putusan, lain proses pemeriksaan di pengadilan. Putusannya pun berbeda. Nah, ini yang menjadi suatu ketidakpastian hukum dan rawan menimbulkan kesewenang-sewenangan. Ya, ini jelas terjadi abuse of power. Ya, itu dan tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil itu. Bagaimana nanti menyangkut hak-hak terdakwa sepanjang putusan akwa belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Seharusnya apabila pengadilan negeri tidak menyebutkan, memerintahkan tetap dalam tahanan atau ditahan, itu konsekuensinya harus dibebaskan dari tahanan walaupun proses hukumnya tetap berlanjut. Ya tadi saya kira sudah katakan karena proses penahanannya ini tidak punya legitimasi, tidak punya azas legalitas. Karena azas legalitas ini boleh hak kewenangan, jadi kita juga tidak mengurangi kewenangan. Setiap aparat penegak hukum itu diberikan kewenangan oleh KUHP untuk melakukan penahanan. Tapi in kasusnya yang bersangkutan tidak boleh kita tempelkan pada kasus-kasus pada perkara yang lain kok, perkara yang lain. Orang yang bersangkutan seperti itu nggak bisa, dia harus menunjukkan bahwa dia ditahan dalam kasus ini, ditahan dalam kasus ini. Nah, kalau prosesnya bahwa dari sejak awal bahwa dia tidak pernah dilakukan penahanan, kok sekonyong-konyong dia dilakukan penahanan, ini menjadi big question seperti itu. Nah, itulah yang cenderung ada dugaan di publik, ada komentar, ada rekayasa dalam penetapan penahanan dari pengadilan tinggi dengan menggunakan objek yang berbeda.
penahanan yang berbeda. Jadi singkat kata, saya sepakat dengan kawan-kawan waktu kita melakukan kajian, tidak pada tempatnya mendalilkan perpanjangan penahanan. Walaupun tidak disebutkan perpanjangan penahanan, tapi secara substantif dalam butir menimbang itu menggunakan penahanan pada perkara Petamburan untuk selanjutnya dilakukan perpanjangan penahanan 30 hari kan ke kalau depan. istilah perpanjang penahanan itu dia pernah ditahan. Tidak ditahan, ini kan tidak Kalau ada. orang nggak pernah Tidak ditahan, ada. gimana mau diperpanjang? Nah, itulah. Mau ditahan aja. Itulah sehingga perlu menurut saya saran saya, masukan saya kepada tim advokat Habib Rizik Syihab ya harus dilakukan upaya hukum. Kan menurut saya ini kan jelas keputusan yang dilakukan oleh kan pejabat dia ini bukan hakim kan. Dia adalah karena hakimnya belum dibentuk juga. Belum terbentuk pada tanggal tersebut. Peradilan. Iya. Telah mengeluarkan keputusan bersifat bisiking, ya kan bisiking itu. Dan ini adalah dugaan kita ini Iya, dugaan. Jadi dugaan kita ini terjadi kekeliruan. Iya, jelas. Tentangan dengan azas penyelenggaraan yang baik. Iya kan seperti itu. Azas keterbukaan, betul. Ya, azas keadilan, yang berbagai macam azas seperti itu. Saya kira ini menarik sekali dan ini sesungguhnya adalah fungsi pengawasan yang harus dimainkan atau diperankan oleh baik inspektorat yang ada di Mahkamah Agung, WAS, hakim pengawas dan sebagainya kan, maupun komisi yudisial. Ya kan komisi yudisial saya kira saya perlu saya feel juga ya kepada disampaikan kondisi demikian ini. Karena yang punya hak ini kan tetap Habib Rizik ya kan. Tentu melalui kuasa hukumnya. Betul, prinsipalnya Habib Rizik. Untuk melaporkan, kalau kita kan melakukan kajian. Betul. Melakukan kajian menurut pandangan kita, menurut pandangan orang yang mengerti hukum lah. Menurut pandangan orang mengerti hukum dan hukum acara pidana bahwa proses yang dilakukan perpanjangan ini tidak punya alas hak yang jelas, tidak punya azas legalitas. Orang dia tidak pernah ditahan, tapi dia diperpanjang dengan menggunakan patut diduga menggunakan perkara lain. Nah, ini kan ini namanya penyelundupan. Ini bisa dijadikan penyelundupan hukum, bisa juga penyelundupan hukum, bisa juga rekayasa, bisa juga manipulasi, macam-macam itu bahasa di publik itu. Tugasnya adalah tugasnya KAI untuk meneliti. Tapi jangan disalahkan masyarakat, publik dan akademisi, kaum terutama kita ini pakar-pakar hukum, termasuk pakar hukum pidana, menganalisis dan mengasumsikan apa yang disimpulkan oleh Ustadz Audut patut diduga tadi. Ya, patut diduga. Ada rekayasa terselubung. Jadi jangan disalahkan. Karena ini ruang ini nampak terang betul. Ruang ini nampak terbuka dan telanjang betul. Seperti itu. Bisa saya baca coba. Nah, ini dari ini ya, butir menimbang. Bahwa oleh karena masa penahanan terdakwa dari awal kita baca itu. Nah, ini keputusan dia penetapannya nomor 1831/Pen.Pid/2021 PT DKI. Ya, ini terkait dengan penetapan perintah penahanan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada perkara Rumah Sakit Umi disebutkan di sini butir menimbangnya, penahanannya itu menimbang bahwa oleh karena masa penahanan terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara nomor 221/Pit/2021 PN Jakarta Timur Jo nomor 171 Pit/2021 PT DKI Jakarta, ini yang rumah sakit yang Petamburan ya. Dalam perkara pada tanggal dalam perkara nomor DKI Jakarta berakhir pada tanggal 25 Agustus 2021. Jadi Petamburan itu berakhir pada tanggal 25 Agustus 2021, sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara tersebut menguatkan dengan hukuman 8 bulan dan masa penahanan berdasarkan putusan tersebut berakhir pada tanggal 8 Agustus 2001. Maka untuk itu dipandang perlu untuk melakukan penahanan terhadap Muhammad Rizik bin Said Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara nomor 225/2021 Jaktim. Ini jelas. Jadi ini ada dua kasus yang dijadikan pertimbangan. Pertama adalah kalau kita bedaannya adalah kasus 171 Pitsus 2001 PT DKI ini adalah kasus yang juntunya ada 221. Petamburan. Yang jelas di dalam amarnya itu ya ada menyatakan bahwa Habib Rizik dihukum 8 bulan. 8 bulan.
8 bulan berarti dia sudah menjalani tahanan. Berakhir 25 Agustus. 25 Agustus. Masa penahanan 8 Agustus. 8 Agustus. Oke. Dia karena dia dihukum 8 bulan, berarti dia tetap menjalankan hukumannya, tidak tanggal 8 Agustus. Iya, tidak. Dia tidak keluar 8 Agustus. Betul. Dia keluarnya sampai tanggal 25. Karena sudah ada putusan yang selesai ini. Kasus ini kan secara hukum close. Karena baik jaksa maupun Habib Rizik tidak melakukan upaya hukum. Iya. Oke, artinya tidak bisa merujuk ke sini. Nah, frase terakhirnya itu. Ya. Frase terakhir. Dipandang perlu masa penahanan berdasarkan tersebut, maka untuk itu dipandang perlu untuk melakukan penahanan terhadap Muhammad Rizik Syihab dalam perkara 225 loh. Apa ini kan tidak ada Umi. Enggak nyambung itu. 225 kan. 225 ya Umi. Iya. Ya. Apa hubungannya? Nah, itulah. Kalau dia mau menyatakan majelis hakim atau ketua pengadilan tinggi kan berhak melakukan penahanan dalam kasus, tidak perlu dia kaitkan dengan pasal ini. Kesannya di situ Bang Yani itu melakukan perpanjangan penahanan, ya, walaupun tidak disebut perpanjangan penahanan. Ya, betul. Dia memperpanjang penahanan itu. Ini tafsir teksnya. Iya, kalau kita tafsirkan seperti itu. Ya, betul. Tapi kalau dia menyebut penahanan, kembali ke pasal 27 itu, hakim banding itulah yang berwenang. Ya. Kenyataannya saat terbitnya penetapan ini belum terbentuk majelis hakim banding. Ya, kalau kita lihat ini modelnya, ini penetapan perintah penahanan hakim pengadilan tinggi. Ya. Kenapa yang menandatangani ini adalah wakil ketua PT? Ya, ini kan penetapan hakim ya. Hakim. Berarti kan hakim. Hakimnya belum terbentuk. Ya. Ditandatangani surat oleh wakil ketua PT. Oleh wakil ketua PT surat penetapan ini. Iya. Pada tanggal itu belum dibentuk. Sampai sekarang setahu saya juga belum terbentuk. Andai pun mau ya. Ini kita berandai-andai. Iya. Andai pun mau bisa menggunakan otoritas ya wakil ketua atau ketua menyebutkan bukan atas perintah ya, batas karena dia melakukan proses pemeriksaan, maka ketua pengadilan tinggi adalah melakukan penahanan. Jadi tidak ada kaitannya dengan kasus di atas, dia sebut aja kasus Umi aja langsung. Tapi ada masalah juga apabila tidak ada perintah penahanan sebelumnya yang notabene ada proses penahanan dari awal. Itu masalahnya. Walaupun itu masih menimbulkan debatable karena dia tidak ada di dalam proses penahanan. Kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012, apabila majelis hakim tidak menyebutkan pasal 97 huruf K itu tetap dia sah. Tapi permasalahannya bagaimana konsekuensi hukumnya apabila hakim tidak menyebutkan, memerintahkan penahanan itu, kemudian diambil alih oleh majelis banding menetapkan penahanan. Nah, penahanan itu kan harus ada sandarannya juga. Sepanjang, menurut saya, sepanjang pengadilan negeri menerbitkan atau memerintahkan penahanan, maka ada kewenangan bagi majelis hakim banding. Tidak bisa juga kita merefer lagi pengadilan negeri. Pengadilan negeri sudah selesai. Nah, kalau pengadilan negeri tidak memerintahkan penahanan, putusannya kan tidak ada penahanan kan? Sehingga tidak ada relevansinya dan tidak ada kekuatan hukum yang kuat apabila hakim menetapkan penahanan. Nah, itu. Nah, ini lebih dari itu ini. Ini ada suatu hal yang ada misteri di balik ini. Ada yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ya ini juga memang agak menjadi gini pemirsa ya, menjadi sebuah dunia kelam kita sesungguhnya seperti ini. Bagaimana mungkin dalam suasana yang serba terbuka, dalam suasana kita mereformasi dunia peradilan kita, reformasi kemarin itu memberikan kewenangan, memberikan kemandirian pada diri hakim, tapi ini kan menyederai ya kan kepercayaan publik. Ya jelas, kewibawaan ini kan peradilan yang jujur, yang adil. Oleh karena itu memang saya selalu menyatakan tidak boleh apapun keputusan, apakah dia itu beseeking, apakah itu bersifat rebelling, atau keputusan pengadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Apa nilai-nilai Pancasila itu? Satu, ketuhanan. Jelas. Prinsip-prinsip ketuhanan. Itu. Yang kedua, kemanusiaan adil beradab. Jelas. Hak-hak kemanusiaan menjadi hilang.
persatuan ini juga bisa membuat daerah persatuan menjadi pro kontra, bisa menimbulkan disharmoni kebangsaan, terus kerakyatan. Ya ada di sini dan tidak menghadirkan hikmahnya hukum itu dalam kerakyatan itu tidak terpenuhi. Saya kan bahwa tidak bebas betul. Hakim itu memutuskan, dia harus bersandar betul pada nilai-nilai yang kita anut. Falsafah bangsa Pancasila itu. Jadi Pancasila itu hanya jangan lip service, hanya diungkapkan, tapi tidak diimplementasikan dalam mengambil kebijakan, keputusan dan apapun. Nah, jadi langkah-langkah kira-kira bagaimana nih Pak Ustadz Abdul Khair? Kita jelas ini, kita berdua ya, setelah saya mendapat penjelasan, kita agree lah, setuju bahwa ini ada persoalan besar. Persoalan besar itu pandangan hukum kami menyatakan seperti itu. Berdasarkan fakta ini, menurut pandangan hukum kami, pengalaman kami, pengetahuan kami, bahwa ini ada problem di surat ini seperti itu. Ya silakan nanti para pakar lain untuk mengkaji, ini layak untuk kita kaji ini seperti itu. Nah, tapi di samping mengaji ada hak yang paling mendasar, yaitu hak kebebasan, hak azazi Habib Rizik, hak kebebasan Habib Rizik yang tidak boleh juga harus terpenuhi. Tidak terpenuhi. Dia proses peradilan silakan saja. Jadi artinya ada masa nanti kalau tetap dilakukan tanpa melakukan perubahan, setelah tanggal 25 ini ada masa diambil, dicabut hak-hak hukumnya, ditahan ya tanpa alasan hukum yang kuat seperti itu. Jadi langkah-langkah apa nanti kira-kira? Ya setahu saya dari pihak tim advokasi akan melakukan upaya hukum dalam perkara ini menyangkut dengan adanya penahanan lanjutan lah istilahnya, atau perpanjangan penahanan atau penahanan dari pengadilan tinggi ini. Apakah itu bentuknya ke Mahkamah Agung, ke Komisi Yudisial, apa ke DPR, dan ini bisa dan menjadi objektur. Mungkin nanti akan dirumuskan yang mana yang paling prioritas untuk dilakukan. Karena ini bukan keputusan yudisial. Harus kita pahami, ini bukan keputusan yudisial, adalah keputusan pejabat. Individual, konkret, final. Ini keputusan pejabat ini. Kebetulan pejabat peradilan. Kecuali kalau dia keputusan peradilan, maka mekanismenya banding dan lain sebagainya. Betul. Nah, oleh karena itu itu banyak ruang ya, banyak ruang yang untuk dilakukan. Saya kira kita memberikan support ya, dan memberikan dukungan lah. Setiap warga negara ingin menggunakan hak-hak konstitusionalnya untuk melakukan perlawanan terhadap apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, ya kan, terhadap putusan-putusan pejabat yang dianggap oleh mereka bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan undang-undang. Saya kira ini kebalikan dari Ahok. Kalau Ahok kan memang tidak ditahan, tiba-tiba with verbis voret, putusan serta-merta, dan dalam putusan itu perintah penahanan with verbis serta-merta Ahok. Itu hal yang lain. Nah, disebutkan oleh pengadilan, disebutkan oleh amar putusan dan pertimbangan itu untuk dilakukan penahanan. Jadi serta-merta ada with verbis voret itu. Betul, memang boleh saja. Boleh oleh pengadilan negeri. Orang dalam proses persidangan dia tidak ditahan, tapi keputusannya karena dia dihukum diperintahkan untuk itu boleh. Itu kan amar perintah. Amar perintah. Ini tidak ada perintahnya. Tiba-tiba kok serta-merta pengadilan tinggi melalui wakil ketua pengadilan tinggi menerapkan serta-merta perintah penahanan. Ini kan kontradiksi. Kalau kasus Ahok ini banyak sekali yang bisa kita. Apa betul Ahok itu sudah menjalankan perintah? Itu berkembang pendapat macam-macam itu kan. Sesungguhnya tidak pernah menjalankan di rumah. Bukan di lembaga pemasyarakatan. Nah, terus bagaimana dia mendapat diskon-diskon? Siapa? Di sinilah Bang Yani disparitas. Di sini yang terjadi yang disebut azas tidak sama, presumption-nya gimana gitu. Sehingga kita memaknai hukum itu bagaimana dalam keberlakuan Undang-Undang Dasar pasal 27D itu ayat 1, persamaan di muka hukum, azas kepastian yang adil tidak terpenuhi. Nah, sedangkan Habib Rizik itu sudah dikondisikan sedemikian rupa melalui klasterisasi. Kasus Habib Rizik ini kan. Apalagi kalau kita kembangkan lebih luas lagi. Nyata betul pada kasus yang sama, pada peristiwa yang sama, pelakunya beda, tidak dilakukan apapun ya kan. Banyak ada anggota DPR yang menjalankan pernikahan juga melanggar juga,
beberapa artis ya kan melanggar juga prokes, cuma kan nggak dilakukan. Kalau dasarnya prokes kan dia bukan kejahatan kan, pelanggaran. Udah pernah kita bahas. Tapi yang paling signifikan adalah tafsir analogi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menafsirkan secara luas keonaran di masyarakat itu yang sejatinya itu adalah fisik, ya, terjadi real di masyarakat, adanya huru-hara, hingar-bingar, kerusuhan, itu ditafsirkan sama dengan keonaran dalam bentuk kegaduhan, pertentangan pendapat pro kontra di dunia maya, di medsos. Ini kan analogi yang diharamkan dalam dogmatika ilmu hukum ini. Lihat apa peristiwa original intens. Iya. Pembuat undang-undang yang dibuat pada waktu itu kan beda. Terjadi huru-hara itu nyata. Orang seperti itu. Jadi bukan. Ya, maksud pembentuk undang-undang itu kan dalam makna teologis dalam arti penafsiran teologis itu kan yang pertama dan utama dalam penafsiran hukum. Maksudnya adalah untuk menjaga keberlangsungan eksistensi negara dari ancaman baru Indonesia pancaroba, ancaman disintegrasi, kembalinya nikah, itu aja. Pemimpin kita ditangkap. Tan Melaka itu menyatakan bahwa pemimpin di belakang keliling. Jadi itu substansi perkara ya. Substansi perkaranya itu menyangkut masalah prosedur. Kalau kemarin itu kita bisa, kalau tadi disebut apa yang kita diskusikan itu bicara material, hukum material. Sekarang kita bicara masalah formil. Hukum formil ini adalah masalah penahanan yang menurut kita ada kejanggalan. Ada kejanggalan, sangat janggal. Jadi kesimpulan apa nih, Ustaz? Kesimpulannya saya hanya rekomendasi kepada tim advokasi yang mulia Habib Rizik Syihab ya untuk melakukan upaya hukum terkait dengan mendudukan perkara, dalam hal ini kejelasan status hak Habib Rizik terkait dengan adanya perpanjangan penahanan dalam tanda kutip mengacu kepada penetapan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi yang kita pandang itu tidak memenuhi alas hukum yang cukup. Apa bisa disimpulkan oleh Ustadz bahwa proses penahanan yang dilakukan Habib Rizik ini adalah inkonstitusional, bertentangan undang-undang dan tidak punya legalitas? Ya, kalau ditarik ke atas, ya ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan hukum positif, berdasarkan dengan azas prinsip dogmatika ilmu hukum. Kalau begitu tidak ada landasan falsafah teoritis yang membenarkan ini. Apa ini bisa juga dikategorikan juga terjadi merekrut hak-hak dan terjadi penzoliman? Ya, bahasa awamnya menyatakan seperti itu. Ya, kita menggunakan bahasa awam menyatakan itu. Ya, kezaliman itu kan ada sebagian juga dari ketidakjujuran. Ketidakjujuran mengangkut ketidakbenaran dalam suatu proses yang dilakukan itu. Oke pemirsa, kita sudah sangat kaya betul dan kita juga sudah dapat informasi ini. Saya kira ini akan menjadi letupan nanti. Letupannya besar. Maksud saya letupan perbincangannya besar itu. 25 Agustus nanti. Jadi Big Bang gitu. Jadi masalah Big Bang. Jadi menarik menjadi kajian bagi praktisi akademisi hukum. Pada tanggal 25 Agustus nanti setelah Habib Rizik menyelesaikan masa hukumannya, ya seperti itu karena dia harus keluar dan tidak ada proses yang kita anggap proses penahanannya ini adalah bermasalah. Saya kira kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Tadi Pak Ustadz Abdul Khair sudah menyatakan dia memberikan fail dan saya juga tentunya memberi saran gunakanlah hak-hak hukum melalui kuasa hukum tentu. Ya, untuk banyak sekali mengupayakan langkah hukum. Bisa karena ini adalah bisiking bisa kita gugat, bisa juga perlawanan dan sebagainya. Iya. Saya kira itu pemirsa kita akan. Tapi tambahan ya bagi para aktivis ini adalah ladang amal kita. Oh ya, kalau yang jelas ladang amal. Kalau ini jelas semua kita mengupayakan kebenaran, mewujudkan kebenaran itu ladang amal. Termasuk juga bagi Ayah Channel ini. Wah, ini memberikan pemahaman, keilmuan yang berharga ya. Ini kuliah sangat manfaat. Kuliah beberapa semester digabung. Jadi tidak sampai lama. Hebatnya Ayah Channel. Oke pemirsa, kita akan ketemu lagi ya tentunya di tema-tema kita berikutnya pada tema-tema yang lain. Saya kira itu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.